Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita mengambil faidah dari kisah dakwah para Nabiullah alaihi salatu wassalam, khususnya adalah ulul asmi, Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekilas telah mengambil pelajaran dari kisah dakwah Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, dan kita sekarang masuk pada pembahasan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Di antara prinsip yang perlu kita kembali ingatkan tentang keimanan kepada para nabi dan rasul itu, bahwa iman kepada rasul itu satu di antara usulul iman, satu di antara pokok-pokok keimanan. Artinya, kalau seseorang dia mengingkari salah seorang rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, maka telah jatuh dalam kekafiran. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang dia kufur kepada Allah, kepada malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, yaumul akhir, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Demikian pula dalam hal membeda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lainnya, satu rasul dengan rasul yang lainnya. Maksudnya membeda-bedakan adalah, kalau Nabi Musa saya iman, kalau Nabi Isa saya enggak, kalau Nabi Isa saya iman, kalau Muhammad enggak. Itu membeda-bedakan dalam mengimaninya. Mengimani semua nabi dan rasul wajib dan bahkan menjadi rukun iman, sehingga mengingkari salah satu di antara nabi, mengimani semua nabi yang lainnya tapi satu nabi yang tidak diimani, maka dia kafir. Dia telah membeda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lainnya. Yang Allah juga menegaskan, innalladzina yakfuruna billah wa rusulih, orang-orang yang mereka mengingkari Allah dan para rasulnya, wa yuriduna ayyufarriqu bainallah wa rusulih, lalu ingin membeda-bedakan, ingin memisahkan antara keimanan kepada Allah dan para rasulnya. Ada yang iman kepada Allah tapi enggak iman kepada rasul. Ada yang iman kepada Allah dan rasul tapi mengingkari rasul yang lainnya. Ini adalah kekafiran. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin, kami mengimani sebagian dan kami mengingkari sebagian. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila, dan dia ingin mengambil jalan tengah antara ini hal-hal yang berkaitan masalah keimanan tersebut. Maka iman itu menuntut totalitas. Mengimani nabi, semua nabi maka dia imani. Ingin mengimani sebagian, mengingkari sebagian, jatuh dia dalam kekafiran. Bahkan ulaika humul kafiruna haqqan, mereka itulah orang-orang kafir yang sejati. Oleh karena itulah, keimanan menuntut kita untuk mengimani semua nabi dan rasul tanpa kecuali sebagai utusan Allah Ta'ala. Kemudian adapun membedakan nabi yang ini punya keutamaan lebih dibandingkan nabi yang ini, kalau itu Allah sendiri yang memberikan ya ini keutamaan di antara masing-masing para nabi dan rasul.
Di antara semua nabi dan rasul yang paling utama secara mutlak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara semua nabi dan rasul, maka ulul azmi yang paling utama di antara mereka. Di antara semua manusia yang paling utama adalah para rasul. Seperti ini, kalau pengutamaan seperti itu semuanya adalah kembalinya kepada karunia yang Allah kasihkan kepada setiap hambanya. Yang hamba Allah yang membeda-bedakan karunia di antara para hamba Allah, dan itu merupakan haknya Allah, dan wajib kita untuk mengimani pula, tidak boleh kita mengingkari tentang keutamaan-keutamaan tersebut. Kalau kita membeda-bedakan dalam hal keutamaan di antara nabi dan rasul, maka itu memang Allah yang membeda-bedakan tentang keutamaan satu dengan yang lainnya di antara para rasul. Sebagaimana Allah meletakkan keutamaan di antara para hamba Allah Ta'ala, satu dengan yang lainnya memiliki keutamaan di antara yang lainnya. Kemudian di antara yang perlu kita kembali ingatkan tentang akidah kita tentang Nabiullah Isa, Islam menjelaskan tentang hakikat Nabiullah Isa alaihissalam. Yang pertama, keyakinan Islam tentang Isa adalah Ibnu Maryam, Abdullah wa Rasuluh. Isa adalah anaknya Maryam. Dia adalah Abdullah wa Rasuluh, yang Allah mengutus Isa ke tengah-tengah kaumnya dalam rangka untuk menyeru manusia kepada akidah tauhid dan memperingatkan dari syirik, sebagaimana semua nabi dan rasul mendakwahkan yang sama dengan apa yang didakwahkan Nabiullah Isa alaihissalam. Sebagaimana Allah terangkan, mal masihu ibnu Maryam illa rasulun. Al-Masih ibnu Maryam, ada Al-Masihud Dajjal, ada Al-Masihu ibnu Maryam. Kalau Al-Masihud Dajjal dikatakan Al-Masih itu karena matanya Al-Masih terhapus satu, sehingga buta sebelah. Adapun kalau ini Al-Masih, Isa Al-Masih, dikatakan Al-Masih karena Al-Mashu, Isa mengusap orang dan bisa sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Tidak lain, Al-Masih ibnu Maryam itu adalah illa rasulun. Beliau adalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, yang sebelumnya juga telah berlalu para utusan Allah Ta'ala. Sehingga Isa satu di antara rangkaian para rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, bukan satu-satunya rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya seorang yang sangat jujur. Ibunya yaitu Maryam, wanita suci yang dipuji Allah, dibela oleh Allah, dijadikan jannah, wali di antara wali-wali Allah yang memiliki karamah yang Allah berikan pada ini Maryam. Kana yaqulanit ta'am, keduanya makan makanan. Apa sih pentingnya Allah menyebutkan keduanya makan makanan? Di antara keyakinan Nasrani, Isa adalah Allah atau Isa adalah anak Allah, atau Isa satu di antara tiga oknum, demikian pula ibunya. Apa kaitannya dengan kana yaqulani ta'am, keduanya makan makanan? Orang makan itu pertama karena lapar dan butuh makan. Kedua, dia ke belakang buang kotorannya. Masa yang dikatakan Tuhan buang kotoran?
makan, buang kotoran, nggak layak. Keduanya ini makan makanan. Kalau dia keduanya makhluk, memang wajar, memang makan makanan. Karena manusia memang butuh makan untuk kelangsungan jasadnya, bisa hidup baik, bisa tumbuh baik. Tapi kalau diyakini Allah, anak Allah, kemudian kok makan terus ke belakang, ya nggak layak sama sekali. Ungdur kaifa nubayyinu lahumul ayati. Perhatikan bagaimana kami Allah telah menjelaskan ayat-ayat Allah Ta'ala. Thummandur anna yufakun. Kemudian perhatikan bagaimana mereka bisa dipalingkan dari keyakinan yang benar tentang Nabiullah Isa alaihissalam. Isa itu adalah hamba Allah, sebagaimana Nabi kita adalah hamba Allah. Artinya bagaimanapun hebatnya Nabiullah Isa, beliau adalah hamba yang diciptakan oleh Allah, yang butuh Allah, yang memiliki segala perasaan yang dimiliki oleh manusia yang lainnya, hamba yang lainnya. Sebagaimana Nabi diperintahkan, Allah menegaskan, innama ana basyarum mislukum. Saya ini manusia biasa kayak kalian. Ya makan, ya lapar, ya capek, ya tidur, ya menikah, ya buang air dan seterusnya. Sama dengan manusia yang lainnya. Tapi beliau adalah utusan Allah SWT yang wajib untuk dibedakan nih perlakuannya. Keberadaan Isa adalah diantara ayat-ayat Allah Ta'ala. Maka dan Allah telah terangkan, demikian bagaimana Allah menerangkan pada kalian ayat-ayat Allah Ta'ala. Nabi Isa, penciptaannya salah satu di antara tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau kehadiran Isa, kelahiran Isa itu aneh, tanpa ayah, maka lebih aneh lagi Nabiullah Adam alaihissalam tanpa ayah, tanpa ibu. Allah telah menunjukkan tentang kekuasaannya. Adam diciptakan tanpa ayah ibu, Hawa diciptakan tanpa ibu, kemudian Isa diciptakan tanpa ayah, kita diciptakan dengan ayah dan ibu. Zaman sekarang nyun ngapunten, kalau ada orang ngumumkan ada kelahiran tanpa ayah, tahu-tahu hamil kemudian lahir, dobos. Pasti ada yang disembunyikan, pasti ada kedustaan, pasti. Gak ada ceritanya untuk zaman sekarang yang lahir tanpa ayah. Yang tanpa ayah itu hanya Nabiullah Isa, yang diterangkan oleh Allah SWT tentang kelahiran Nabiullah Isa. Yang tanpa ibu seperti diantaranya adalah Hawa, diciptakan dari tulang rusuknya, yaitu Adam. Kemudian tanpa ayah ibu Nabiullah Adam. Adapun kita semuanya adalah dengan ayah dan ibu normal seperti yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala pula. Allah menyebutkan tentang Nabiullah Isa sebagaimana penjelasan Nabiullah Isa kepada Bani Israel. Wa qala al-Masihu, dan berkata al-Masih, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Israel adalah nama lain dari Yakub. Nabiullah Yakub namanya Israel, sehingga anak turunnya Yakub namanya Bani Israel. Nabiullah Ibrahim anaknya pertama Ismail, kedua ini Ishak. Dari Ismail nanti menurunkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ishak melahirkan Yakub. Yakub nama lainnya adalah Israel, orang yang sangat taat, hamba Allah Ta'ala. Dari Yakub ini melahirkan 12 anak, diantaranya Yusuf dan Binyamin, dan yang diantaranya lagi adalah 12 saudaranya Nabiullah Yusuf.
Dari kalangan Bani Israel ini banyak banget Allah ini munculkan nabi, sehingga Rasul dengan Nabiullah Ibrahim dikenal dengan istilah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bapaknya para nabi. Dan anak-anaknya Yakub digelari atau dinamai dengan Bani Israel, anak-anaknya Israel, anak-anaknya Yakub. Sehingga Bani Israel itu terkenal pula orang-orang isinya orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Adapun yang lebih banyak melakukan kejahatan-kejahatan adalah ini Yahudi. Qala al-Masih, berkata al-Masih, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah yang Allah Rabbku dan Rabb kalian. Nabiullah Isa sama dengan nabi-nabi yang lainnya mendakwahkan tauhid, bukan mendakwakan trinitas, bukan mendakwakan dirinya adalah ibnullah. Itu semuanya adalah penyimpangan tentang Nabiullah Isa. Sama dengan kalau di kalangan muslimin Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu ulama ahlul hadis, akidahnya lurus, kitabnya ada. Tapi yang beredar cerita-cerita khurafat yang berkaitan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, kedustaan yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, sebagaimana keyakinan sesat tentang Nabiullah Isa oleh orang yang mereka berkeyakinan tentang Nabiullah Isa. Syekh Abdul Qadir Jailani ada kitabnya, ada sejarahnya, termasuk diantara ini ulama alul hadits, ulama yang akidahnya lurus. Adapun kemudian banyak cerita-cerita yang aneh-aneh, itu semuanya adalah khurafat, cerita-cerita palsu yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Nabiullah Isa dakwahnya sama dengan semua nabi dan rasul yang lainnya, tauhid. Innahu man yusrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah akan haramkan baginya surga dan tempatnya neraka. Ini perkataan Nabiullah Isa yang menjelaskan tentang hakikat tauhid, mengingkari perbuatan syirik, menjelaskan tentang bahaya syirik. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada orang-orang yang mereka zalim, musyrik itu ditolong oleh Allah Ta'ala, enggak ada penolong bagi mereka. Nabiullah Isa adalah Rasul Allah dalam rangka untuk datang untuk menyeru manusia kepada akidah tauhid sebagaimana semua nabi dan rasul, dan tidak ada bedanya dakwah di antara semua nabi dan rasul. Semuanya mendakwahkan tauhid. Sehingga sekalian, sekali lagi, tauhid ini adalah ciri khas, akidah tauhid ini ciri khas Islam yang paling pokok. Tidak bicara ini, maka biasa kalau ada orang bilang semua agama sama. Tidak bicara akidah tauhid ini, biasa kalau muncul kemudian perkataan semua agama sama, biasa. Kenapa? Ya, Islam melarang maling, korupsi, nyolong, merampok. Agama lain juga sama, juga ngelarang gitu. Maka sama aja, agama itu sama aja. Sehingga dakwahnya juga yang penting dadi wong kuwi apik, ora usah ngrembug agamane apa. Sing penting wong kuwi srawunge apik. Ini nabi baru namanya, mengajarkan teori baru. Kalau Nabi kita Muhammad SAW tidak begitu. Tinggal kita mau ngimani Nabi model ini atau ngimani yaitu Rasulullah SAW.
Maka orang kalau nggak bicara akidah, ya semua agama dianggap sama, akan dianggap sama. Yang penting dadi wong itu apik. Adapun Islam menilai akidah tauhid itu yang pertama, itu keyakinan yang wajib kita tegakkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Para Nabiullah alaihi salatu wassalam itu direwangi yang ngapunten babak bundias, sampai perang-perang bertahun-tahun, diusir, diajar, kemudian disiksa oleh mereka. Itu gara-garanya bukan akhlaknya buruk, bukan tidak jujur, tidak amanah. Bahkan para nabi super jujur, super amanah. Tapi masalahnya yang intinya adalah akidah tauhid. Yang menjadi titik permusuhan itu adalah akidah tauhid. Maka kalau tidak pengen bermusuhan dengan Yahudi, dengan Nasrani, buang aja akidah tauhidnya sehingga menyatu dengan mereka. Enggak usah mempermasalahkan itu. Tapi ini menyelisih semua Nabi dan Rasul. Semua Nabi Rasul itu pokoknya itu urusannya adalah ini, bagaimana menegakkan akhlak yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara akidah kita tentang Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam adalah bahwa Allah menciptakan Isa itu adalah dengan kalimat kun, jadilah maka jadilah. Isanya bukan kun, kun itu kalimat Allah Ta'ala, tapi Isa diciptakan oleh Allah dengan kun, sebagaimana semua kita diciptakan oleh Allah dengan kun, jadilah maka jadilah. Hanya prosesnya berbeda antara kita dengan Nabiullah Isa. Semua kita diciptakan oleh Allah dengan kun. Semua alam semesta juga diciptakan dengan kun, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Tapi prosesnya berbeda. Nabiullah Isa itu dikandung oleh Maryam tanpa ayah, kita dikandung oleh ibu kita dengan ini ayah. Sehingga Nabiullah Isa adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan Allah dengan kun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa sebagaimana penciptaan Adam alaihissalam, sesuatu yang menjadi bagian ayat Allah Ta'ala. Kata Allah, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Perumpamaan Isa di sisi Allah sebagaimana perumpamaan Adam. Adam diciptakan tanpa ayah ibu, Isa diciptakan dengan ini ibu tanpa ayah. Artinya merupakan bagian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Qala lahu kun fayakun. Allah katakan kun maka jadilah. Ini Adam, jadilah Isa, jadilah kita semuanya, dengan proses yang berbeda yang itu merupakan bagian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara akidah kita tentang Isa adalah Isa diangkat oleh Allah dalam keadaan hidup-hidup di muka bumi, masih hidup, diangkat Allah Ta'ala ke langit, dan nanti di akhir zaman Allah akan turunkan Isa bukan sebagai nabi, tapi sebagai hakim yang akan menghakimi manusia, memutuskan manusia dengan syariat Islam, dengan syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di akhir zaman bersama dengan Imam Mahdi membunuh Dajjal, yang Imam Mahdi sedang mengimami di Baitul Maqdis, dan turunlah Nabiullah Isa dan dipersilakan jadi imam, tapi Nabiullah Isa nggak mau karena tiap ini kaum ada imamnya. Sehingga Isa datang bukan sebagai nabi, tapi Isa sebagai hakim yang menegakkan keadilan sehingga menghukum manusia dengan syariat ajaran ini Islam, dan juga mematahkan salib-salib, menghancurkan salib, menjadikan orang-orang Nasrani mereka kemudian semuanya mereka beriman kepada Nabiullah Isa. Allah katakan, "Id qalallahu ya Isa inni mutawaffika." Kayak ketika Allah mengatakan, ya Isa,
saya mutawafika, mematikan engkau. Tidur itu sekalian dibasahkan dengan maut, dengan kematian. Maka doa kita habis bangun tidur gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikannya. Waktu tidur kita ini kayak mati. Maka dikatakan tidur itu al-mautus sughra, kematian yang kecil. Nabiullah Isa ditidurkan oleh Allah, diangkat Allah, warafi'uka ilayya, dan diangkat oleh Allah ke langit. Jadi ngapunten, ada yang aneh-aneh tanya, terus kalau hidup makanya gimana? Bukan urusan kamu, urusannya Allah Ta'ala gimana, yaitu Nabiullah Isa hidup dan makanya gimana, itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan antum. Mikir makanya gimana, itu adalah urusan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah menidurkan Ashabul Kahfi 309 tahun, antum gak usah tanya kok iso, ya iso aja. Wadzalika 'alallahi yasir, bagi Allah yang demikian sangat mudah. Menjadikan ditidurkan selama 309 tahun, bangun tidur segar bugar, dan bahkan merasa kayak baru bangun tidur hanya beberapa jam, sehingga ketika dia belanja ke pasar pakai uang ratusan tahun yang lalu, membuat gegernya penduduk pasar. Iki wong kuno, ini duit kuno wis 300-an tahun yang lalu. Bagi Allah mudah untuk membuat yang demikian itu, termasuk mengangkat Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Bal rafa'ahallahu ilaih, Allah mengangkat Nabiullah Isa ke sisi Allah Ta'ala. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah zat yang maha perkasa lagi maha bijak. Wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bih qabla mautih, dan ahlul kitab, orang-orang Nasrani, pasti mereka akan beriman sebelum kematian Nabiullah Isa yang hakiki di akhir zaman. Wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahidan, dari kiamat kelak Nabiullah Isa akan menjadi saksi atas keberadaannya di tengah-tengah manusia. Nabi-nabi itu akan menjadi saksi kalau sudah menyampaikan risalah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang suka menegakkan hujah, supaya manusia enggak ada alasan. Rusulan mubasysyirin wa mudhirin li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'da rusul. Para rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, yang datangnya untuk menyampaikan kabar gembira, memperingatkan dan menyampaikan hal-hal yang memperingatkan mereka untuk memiliki rasa takut, menakut-nakuti dan menyampaikan kabar gembira. Dan dakwah itu mesti begitu, bukan hanya menyenangkan saja, sehingga orang tidak pernah dengar peringatan-peringatan, ancaman musyrik, ancaman kafir, ancaman nifak, ancaman maksiat, ancaman bid'ah. Atau ada yang kayak malaikat pencabut nyawa, nerangkun yang nakut-nakutkan saja. Gak boleh, mesti dua-duanya, basyiran wa nadhiran, menyampaikan kabar gembira dan menyampaikan yaitu peringatan. Nabiullah, semua nabi datang untuk menyampaikan hal itu, mubasysyirina wa mudhirin, li alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah ba'da rusul, agar enggak punya alasan lagi setelah diutusnya rasul. Ya Allah, aku belum pernah kenal syariatmu, udah aku utus rasul untuk menyampaikan risalah. Sehingga Allah dari sebelum manusia lahir sudah ngambil sumpah, alastu birabbikum, bukankah pada Rabb kalian? Syahidnya qalu bala syahidna, betul ya Allah, engkau adalah Rabb kami menyaksikan. Kata Allah,
ini Allah ambil agar mereka nanti tidak beralasan di hadapan Allah, ya Allah, aku lupa dengan perjanjian itu. Allah pun letakkan fitrah di hati manusia, fitrah cenderung kepada kebenaran. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, condong kepada kebenaran. Tapi nyuwun ngapunten Bapak sekalian, fitrah ini bisa rusak karena lingkungan. Lingkungan itu bisa paling pertama keluarga, masyarakat, sekolah. Ini bisa ngerusak fitrahnya orang. Tadinya hatinya yang bersih itu condong kepada kebenaran, sekarang sudah jadi dirusak oleh lingkungan, oleh orang tua yang kafir, oleh lingkungan yang rusak, nggak kenal agama, oleh sekolah yang rusak. Maka masih untuk kita tinggal di mana, lihat dulu juga tetangganya kanan kiri. Kata para ulama, ajar qabla dar. Tetangga dulu diperhatikan sebelum milih rumah. Kalau kita mau beli rumah, cari rumah, itu yang dilihat bukan, strategis banget di sini, ini elit banget ini lingkungannya. Tapi yang kita pilih pertama kali, siapa tetangga kita? Tetangganya setan atau tetangganya bagus? Itu harus diperhatikan pertama kali. Karena ini berkaitan dengan kelangsungan kita nanti dan anak-anak kita ini ke depannya. Kemudian demikian pula memilih sekolah. Jangan hanya pandangannya sekolah favorit, nanti gampang cari kerja, tapi keselamatan akidahnya itu perhatikan pertama kali. Keselamatan akhlaknya diberikan pertama kali. Jangan sampai kita nanti nyesel sudah membiayai anak mahal-mahal, tapi malah mengantarkan ke jahanam. Tapi malah justru mengantarkan ke jahanam. Karena tidak perhatian dengan ini agama, akidah, akhlaknya anak kita. Hanya lihatnya sukses dunianya, favorit untuk dunianya. Ini ada perlu kita perhatikan. Karena ini bisa merusak fitrah. Kemudian Allah turunkan Nabi dan Rasul untuk mengingatkan manusia pula. Anda dulu pernah bersumpah dengan Allah, juga Allah telah meletakkan fitrah, dikuatkan lagi. Allah turunkan Nabi membawa risalah, mengajarkan pada mereka ajaran agama yang sesuai dengan fitrah. Nabi wafat, terus akan Allah bangkitkan ulama sampai hari kiamat kelak untuk menjelaskan agama Allah Ta'ala. Maka kata Allah, diutusnya Nabi dan Rasul ini supaya nanti manusia nggak ada lagi hujah, alasan di hadapan Allah dia nggak tahu risalah, nggak tahu agama, dan seterusnya. Kemudian Bapak sekalian, ahlul kitab mereka berselisih tentang Nabiullah Isa. Yahudi bersikap tafrid, melecehkan. Isa adalah anak jaddah. Isa adalah anak jaddah, yaitu anak zina. Sehingga mereka menuduh Maryam berzina. Maryam berzina. Dan Allah bela Maryam adalah wanita suci, wanita yang taat kepada Allah Ta'ala. Wa Maryam allati asarat farjaha. Dan Maryam adalah wanita yang dia menjaga kemaluannya. Allah jaga, Allah bela. Maryam bukan pelacur. Maryam bukan baghiyah, imra'atun baghiyah, bukan wanita pelacur. Maryam adalah wanita yang muhsanah, wanita yang terjaga, wanita suci yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang Nasrani telah mensikapi Isa dengan ghulu, berlebihan. Isa adalah Allah, Isa adalah anak Allah,
Isa adalah satu yang tiga, yang semua ucapannya adalah ucapan kekafiran. Yahudi memiliki akidah yang batil tentang Isa karena pelecehannya, peremehannya, dan mereka merasa membunuh Isa, menyalib Isa, dan Allah katakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Orang Yahudi tidak membunuh Isa, tidak pula menyalibnya, tapi mereka membunuh dan menyalib orang yang diserupakan Allah dengan Isa. Orang yang diserupakan Allah dengan Isa, sehingga Isa diselamatkan Allah dan diangkat naik ke atas. Dan orang Nasrani telah berkeyakinan dan keyakinan yang dikafirkan oleh Allah. Orang mengatakan Isa adalah Allah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah orang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Yang mengatakan, yang berkeyakinan Isa adalah satu di antara tiga, dikafirkan Allah pula. Laqad kafara alladziina qalu innallaha laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah. Telah kafirlah orang mengatakan Allah satu di antara yang tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Rohul Kudus. Ini adalah ucapan keyakinan kafir. Dan demikian pula ucapan Allah ibnullah, Isa adalah ibnullah, wa qalatin nasara Isa ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Kata Allah, ucapan yang sangat mungkar, ucapan yang sangat yaitu mungkar, ucapan yang hampir-hampir membuat langit itu runtuh, bumi terbelah, gunung jugruk gara-gara ucapan mereka Allah punya anak. Takatus samawatu yafattarna minhum wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hatta anda'u lirahmani walada wa ma yambaghi lirahmani ayatahida walada. Hampir-hampir langit itu runtuh, kata Allah. Hampir-hampir bumi itu terbelah. Hampir-hampir gunung itu jugruk gara-gara ucapan mereka Allah punya anak. Sama sekali Allah tidak pantas untuk mengambil anak, karena berarti butuh. Allah nggak butuh. Orang punya anak itu karena kebutuhan. Yang anak butuh orang tua, orang butuh anak, masing-masing membutuhkan. Maka Allah lam yalid walam yulad, Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Allah ini Al-Qayyum, yang menegakkan segala urusannya sendiri. Allah zat yang maha sempurna. Akidah Nasrani, akidah yang telah dikafirkan oleh Allah SWT. Kalau gitu terus gimana? Penjaringan mengucapkan selamat-selamat kalau pas mereka merayakan hari rayanya, selamat-selamat. Sudah sejarahnya dusta, kemudian diucapkan selamat-selamat lagi. Kita tumpuk undung, itu membangun kesalahan, membenarkan yang dusta, dan menyelamatkan yang tidak selamat. Ucapan selamat itu ngimpi atau pura-pura, etok-etokan, hanya yaitu asal ngomong. Apapun alasannya semuanya batil dan berbahaya. Kalau nggak sadar, nggak mungkin ucapan nggak sadar, bukan dalam sedang tidur. Kalau dia hanya ini hanya omongan aja kok, hanya omongan aja, itu punya resiko. Berani nggak penjelingan bilang sama istri, tak pegat kamu? Hanya ngomong loh itu, tak pegat kamu. Omongan itu ada resikonya. Hanya pura-pura gimana? Ada orang menuduh ibunya Anda berzina, terus Anda ucapkan kepada orang yang menuduh tadi itu, selamat, Anda telah menuduh ibu saya berzina, gitu? Nggak mungkin. Alasan apa yang akan dibuat-buat? Semuanya dicari-cari untuk membenarkan ucapannya itu. Semuanya batil dan rapuh dan super rapuh. Ada kok Quran yang mengatakan selamat hari kelahiran Isa? Ada.
Tapi apa antum sedang mengatakan orang keyakinan Nabiullah Isa dalam Quran? Antum mau lari kemana? Mau membuat alasan bagaimana? Semuanya hanya alasan basa-basi, toleransi, yang intinya batil. Sekalian, ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang ringan. Yahsabuna hayyinan wa huwa indallahi azim. Mereka sangka ucapannya itu ringan, cul gitu aja, padahal di sisi Allah sangat berat perkaranya itu. Berapa buahnya yang kita anggap ringan-ringan perkataan, padahal di sisi Allah ditimbang dengan akidah Islam itu super berat, sangat berat. Sehingga jangan sampai seorang dia hanya asal main kata-kata. Bapak sekalian, itu adalah sekilas bagaimana keyakinan mereka. Yang mesti seorang mukmin dia menilai dari sisi yaitu akidah seorang itu mukmin. Dan semuanya dijelaskan oleh Allah Ta'ala, liyahlika man halaka an bayinatin wa yahya man hayya an bayinatin. Agar orang yang mereka ini ingin binasa, binasa telah jelas keterangan yang jelas dari Allah Ta'ala, lalu dia sengaja menyimpang sehingga dia binasa. Dan agar orang mereka pengen hidup di atas ilmu, hidup di atas keyakinan yang benar dengan hujah dan ilmu yang terang benderang, sehingga hidupnya itu penuh dengan cahaya, yaitu ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Isa adalah hamba pilihan Allah. Nabiullah Isa adalah hamba yang dijadikan sebagai satu di antara tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Nabiullah Isa sama dengan semua nabi-nabi yang lainnya membawa misi yang satu, yaitu mengajarkan manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kisahkan dengan sangat jelas di antaranya dalam banyak surat. Satu di antaranya ada surat khusus namanya surat Maryam. Surat Maryam, surat yang berisi cerita di antaranya tentang ada kisahnya tentang yaitu Maryam. Ja'far bin Abi Thalib ketika mencari suaka ke Ethiopia, ini Habasyah, dikejar oleh tokoh-tokoh Quraisy untuk diambil kembali supaya dikembalikan ke negeri Mekah. Sangat provokatif, bawa hadiah-hadiah dari Mekah untuk sang raja, tapi raja tolak. Raja nolak. Budaya suap itu udah jadi zaman dulu kala. Pengennya nyuap, disuaplah para pembesar-pembesar, mereka tersuap, mereka pun berhasil disuap. Tapi sang raja nggak bisa. Rajanya sangat adil, ingin mendengar langsung apa yang dikatakan oleh orang-orang yang mereka kejar-kejar itu. Jubirnya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far justru bagaimana menjadikan ini lahan dakwah. Ketika ditanya oleh Raja Najasyi, diuraikan oleh Ja'far bagaimana dulu dia tenggelam di dalam jahiliyah, menyembah berhala, makan bangkai, yang kuat yang kuat itu membinasakan yang lemah, berzina, minum khamr dan yang lain-lainnya. Lalu datang seorang nabi mengajak untuk melakukan ini dan itu, mentauhidkan Allah Ta'ala, meninggalkan berhala, berbuat baik dengan tetangga dan seterusnya. Lalu kami disiksa oleh orang-orang Quraisy, tekanan semakin berat. Kami pun kemudian memilih tempat Najasyi untuk ini berlindung, sampai kemudian justru Najasyi masuk Islam dengan ungkapan Ja'far membacakan surat Maryam tentang Nabiullah Isa. Ini dulu sekalian mudah-mudahan manfaat. Matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.